Hello, morning. Gimana nih kabarnya sekarang nih? Sehat-sehat aja ya. Nah, ini kita masuk les kedua. Kita tunggu dulu beberapa menit temannya, boleh ya? Kita tunggu beberapa menit temannya biar kita belajar hari ini tentang komputer. Oke, kita tunggu beberapa menit lagi. Boleh nih ditunggu temannya atau di chat dulu, boleh juga nih. Kita tunggu minimal ada 20 partisipan ya, biar nanti waktu kita mulai, teman-temannya yang lain tidak ketinggalan waktunya, tidak ketinggalan jauh tentang materinya. Oke. Nah, hari ini kita sekalian juga akan membahas tugasnya. Kita akan membahas tugasnya karena kita akan hari ini akan habis topik kita di bab 1. Nanti kita hari ini kita akan membahas mereview materi kita semua. Kemudian akan sebagikan tugasnya. Tugasnya gampang kok. Nanti sebagiin ya. Sebagiin kita tidak perlu mencatatnya. Kita sekarang belajar tentang teknologi, nanti saya akan ajarin bagaimana tugasnya. Boleh ya? Jaringan saya agak kurang bagus nih, makanya matiin dulu videonya. Nanti pas agak sedikit lebih banyak, baru kita lanjut lagi. Oke. Mana nih teman-teman yang lain? Satu kelas di kelas 3E ada berapa orang nih? Ada berapa orang nih dalam satu kelas? 39. Ada 30 orang nih, contohnya ada 30 orang. Sekarang masih 12. Belum ada setengahnya. Ada 39 orang. Ada 39 orang. Nah, sekarang masih ada 13 orang. Partisipannya ada 14. Teman-temannya 13 sama gurunya 1 orang. Segurunya, jadi 13 muridnya, dan 1 guru. Ayo, mana nih teman-teman yang lain nih? Coba dihubungin dulu. Oke lah. Sekarang udah di jam 9. Kita tidak usah menunggu dulu teman-teman yang lain. Kita mulai aja nih. Oke, sebelumnya saya mau bertanya di sini. Semua sudah pada pintar tidak menggunakan handphone? Yuk, semua di sini udah pada pintar menggunakan handphone tidak? Lumayan. Nah, kita sekarang lagi nge-zoom. Kita nge-zoom lewat handphone atau dari laptop atau komputer nih? Laptop. Oke, ada 1 orang laptop. Yang lain bagaimana nih? Nge-zoomnya pakai laptop atau handphone? Handphone. Oke, semuanya memakai handphone. Nah, tugasnya itu nanti bentar, buka dulu. Tapi sebelumnya yuk coba dibuka dulu bukunya di halaman 10. Buka bukunya halaman 11. Kalau udah, coba tunjukin dulu sama Se.
Oke, kadang handphone, kadang laptop atau komputer. Oke. Nah, udah dibuka bukunya, coba tunjukin dulu sama buka bukunya di halaman 11. Nah, udah. Kita hari ini topiknya tinggal satu aja, mengubah start menu. Oke. Udah dibuka. Oke, ditunjukin udah. Coba dibuka dulu. Tiffany. Halaman 11. Yo, yang lainnya, yang lain halaman 11. Oke, udah dibuka bukunya halaman 11. Kita akan belajar mengubah start menu. Ayo coba satu orang dulu dibaca nak, halaman 11. Oke, Menestart pada desktop bukan hanya agar desktop terlihat menarik. Menestart memudahkan penggunanya. Oke, thank you, Tiffany. Oke, saya ulangin baca ya. Tadi temannya udah membaca nih, Tiffany. Menu start pada desktop bukan hanya agar desktop terlihat menarik. Menu start memudahkan penggunanya. Yang mana sih menu start? Yuk, yang mana sih menu startnya? Ada yang tahu tidak yang mana menu startnya? Kalau kita lihat di sini, ini stop share. Pilih dulu di bagian yang ini, screen. Nah, ini. Semua udah melihat tidak? Ini adalah tampilannya. Nah, yang dimaksud dengan menu start itu yang ini. Coba diperhatikan semua. Yang disebut juga sebagai menu start adalah yang gambar ini. Ini ada gambar apa nih? Kalau kita lihat ini gambarnya seperti gambar apa? Kalau kita lihat, lihat nih ya, pilih dulu. Oke. Segambar adalah yang ini. Ini termasuk gambar apa nih? Ini yang selingkar ya. Ini gambarnya seperti gambar apa nih kalau kita lihat? Ada yang tahu tidak? Oh, yang bisa saya kasih tambah nilai nih. Oh, yang ini gambarnya ini gambar apa? Disebut sebagai apa nih? Inilah disebut sebagai start menunya. Oke, start menu itu maksudnya apa? Kalau start itu artinya mulai. Menu mulai berarti kira-kira seperti begitulah ya. Jadi maksudnya start menu itu adalah disinilah kita ingin mencari aplikasi-aplikasi yang ada. Kalau kita perhatikan seperti beginilah bentuknya. Nah, kalau di handphone kita nih, semua di sini pernah menggunakan handphone atau smartphone atau handphone digital. Oke, nah, apakah di sini semuanya mempunyai banyak aplikasi? Tidak. Di dalam handphonenya banyak aplikasi? Tidak. Selain Zoom, apalagi yang ada di handphonenya atau di dalam laptop atau komputernya nih? Siapa di sini yang sering main game nih? Siapa di sini yang sering main game? Itu termasuk juga sebagai aplikasinya. Nah, jadi kalau misalnya bagi yang sering bermain game, oke, ada game, ada TikTok, ada YouTube. Nah, contoh nih, kita ingin mencari gamenya, apa nama gamenya? Contohnya di sini boleh kita cari. Ini adalah bagian start menunya. Di sinilah banyak-banyak aplikasinya. Contohnya tadi ada kata temannya, bisa main game, ada beberapa game yang bisa ada di handphonenya. Nah, kalau di laptop ada banyak aplikasi-aplikasi yang ada. Contohnya itu adalah Zoom. Oke. Nah, kemudian balik lagi ke bukunya di halaman 11. Balik lagi ke bukunya di halaman 11. Langkah kerjanya mengubah start menu menjadi layar penuh. Nah, di sini kalau kita lihat start menunya, inilah yang disebut juga tadi start menunya. Kalau kita lihat start menunya hanya sampai di sini, benar tidak? Hanya sampai di sini di bagian start menunya. Di sini dia tidak full nih. Kalau full gini begini ya. Start menunya hanya sampai di sini aja. Saya mau tanya, jadi di komputer ada game sama kayak di laptop? Iya, sama. Mau di handphone, di smartphone, di laptop, di komputer,
kita bisa mempunyai gamenya. Tergantung kita mau download game apa yang ada di komputer kita. Oke, paham ya? Nah, contohnya seperti begini. Kita kembali lagi. Ini adalah start menunya. Oke, start menunya. Kalau di dalam bukunya, diperhatikan di bukunya di halaman 11, katanya arahkan personalization pada menu start. Kemudian show more tiles. Yuk, bagaimana caranya? Kemarin nih beberapa ini kita belajar tentang itu aja. Yuk, bagaimana caranya untuk memunculkan personalize. Ini saya kasih tunjuk dulu nih. Yang pertama kita buka adalah klik kanan, kemudian tekan personalize. Oke, boleh dicatat. Klik kanan, kemudian tekan personalize. Nah, ini setelah kita klik, maka akan muncul tombol seperti begini. Ini kalau kita lihat nih, ini gambar apa tadi? Itu adalah gambar pengaturannya. Oke. Nah, ini saya ganti dulu seperti begini ya. Jaringan saya lagi bermasalah kembali. Nah, inilah yang disebut juga sebagai desktop ya, atau layar komputer kita. Inilah yang disebut juga sebagai layar komputer kita. Nah, kalau misalnya kita lihat bagaimana cara memunculkannya. Ayo, ini close dulu. Bagaimana cara memunculkan personalize-nya yang bisa catat namanya dan tambahin nilainya yuk. Dari 28 siswa-siswi yang hadir. Yang bisa secatat namanya untuk tambah-tambah nilai ujian. Bagaimana cara munculkan personalize? Kita udah belajar dari A, B, C, D tentang cara memunculkan personalize-nya. Klik kanan mouse. Oke, benar. Klik kanan pada mouse. Oke, ini klik kanan. Kemudian apa lagi nih? Pilih personalize. Personalize-nya bagian mana? Yang ini kah atau bagian ini? Coba dibilang sama Sel. Yang paling bawah. Paling bawah. Paling bawah ini adalah personalize. Nah, benar. Kemudian kalau misalnya dalam buku itu, kemudian kemana lagi? Kemudian kemana lagi? Kalau di halaman 11 itu pilih mana lagi nih? Pilih ke menu start-nya. Oke, pilih ke menu start-nya sama seperti di buku. Arahkan personalize-nya. Ayo kita lanjut dulu materi kita. Di sini semuanya layarnya hitam nih. Semua di sini hitam, tidak ada nampak mukanya. Jaringan saya lagi bermasalah nih. Hello, semuanya dapat dengar suara saya tidak? Semua dapat dengar suara saya. Ini saya mulai lagi. Nah ini saya share screen. Tadi sudah dibilang pada temannya, klik kanan, saya ulangin. Kita mulai, klik kanan. Kemudian personalize. Nah, setelah itu, apalagi nih, pada langkah kerja nomor 1, coba dibaca dulu langkah kerja nomor 1, nah. Oke, sorry, jaringan saya bermasalah kembali. Ini saya matiin dulu kameranya. Oke, boleh ya, ini saya matiin kameranya.
Kemudian semua udah nampak share screen-nya tidak nih? So, share screen. Semua udah pada nampak tidak di bagian ini? Oke. Kita belajar kembali. Yuk, semuanya diperhatikan ya. Ini nanti untuk ujiannya. Kita sebentar lagi mau ujian. Hello, my name is Susie. Susie with the sea. I like it and the party. Oke, ini submit kembali ya. Ya, semuanya diperhatikan. Yang pertama tadi klik kanan, kemudian klik personalize. Oke, setelah kita klik, sebaca halaman 11. Coba diperhatikan halaman 11, langkah kerjanya arahkan ke bagian personalize. Oke, nah ini personalize. Ini di bagian background-nya. Sedangkan disuruh kita kemudian aktifkan show more tiles dari menu start-nya. Ini ada background, ada color, ada lock screen, ada themes, ada font, dan ada start. Nah, kita disuruh ke menu start-nya. Nah, ini saya klik start, maka muncullah seperti begini. Seperti begini. Kemudian, oke, semuanya udah dengar suara saya tidak? Ya, coba dijelasin dulu. Coba di-unmute, semuanya udah kedengaran suara saya tidak? Oke, udah ya, semua udah pada mendengar suara saya. Oke, kalau begitu, biar kita lanjut dulu ke bagian tugasnya dulu ya. Kita lanjut ke bagian tugasnya biar ini jaringannya tidak macet-macet. Saya buka dulu nih. Sekarang kita berada di kelas berapa nih? Sekarang kita di kelas berapa nih? Kita sekarang kelas berapa? Oke, kita sekarang di kelas 3. Nah, benar ya, kita sekarang di kelas 3. Dan kita itu ada di 3E-nya. Oke. Nah, coba diperhatikan. Semuanya sudah nampak tidak? Oke, semua udah nampak yang udah saya share screen ini tidak? Nah, coba dijawab dulu nih, misalnya udah nampak atau tidak nih? Udah nampak? Oke, nah kalau udah nampak nih, oke, apakah guru mata pelajaran lain, apakah udah memberi tugas nih? Contohnya, bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia udah memberikan tugas tidak? Atau guru-guru lain, mata pelajaran lain, apakah udah memberikan tugas? Gimana? Nah, pasti udah ada yang memberikan tugasnya. Nah, tugas dari saya itu gampang. Oke, nah coba diperhatikan dulu tugasnya. Oke, waktu pengerjaan tugasnya itu 1 minggu. Oke, hanya diperkenankan 1 kali mengerjakannya. Kita tidak perlu mencatatnya. Kita hanya tinggal klik-klik untuk memberikan jawabannya. Oke. Oke, hanya diperkenankan, semua coba diperhatikan ya, semua diperhatikan. Hanya diperkenankan 1 kali mengerjakannya. Oke, jadi tugasnya itu hanya 1 kali dikerjakan. Oke. Waktu pengerjaan tugas, waktu kita mengerjakan tugas itu 1 minggu. Mulai dari hari Senin nih, kita mengerjakan tugas dari hari Senin. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 9 bulan 8 2021 sampai Seninnya kembali. Senin minggu depan, tanggal 16 bulan 8 2021. Nah, jadi dalam waktu pengerjaan tugasnya itu ada 7 hari. Yuk, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itulah nama-nama hari. Nah, ya, jadi tugasnya itu adalah 7 hari. Malah 8 hari dari hari Senin sampai ke hari Senin kembali. Nah, contoh nih, kemudian nih, masukin nama lengkapnya. Contoh nih, namanya itu siapa nih? Contoh namanya itu ada si Cecilia. Masukin namanya adalah Cecilia. Oke. Kemudian kelas berapa sekarang? Di kelas 3E. Ini klik 3E-nya. Oke. Klik 3E-nya, ditulis namanya. Kemudian
nama lengkapnya. Jadi kalau misalnya nih, namanya adalah Michelle Fox, maka dibuatlah seperti begini untuk namanya. Oke. Nah, seperti begini. Tulis namanya, kemudian klik kelasnya di kelas berapa nih, kelas 3E. Isi namanya, ini nggak boleh dikosongin ya, karena tugasnya itu wajib memberikan nama. Kalau misalnya nggak ada namanya, berarti nggak ada nilainya ya. Di sini, siapa yang nggak mau ada nilai latihannya? Coba jelasin sama saya, apakah di sini ada yang mau nggak ada nilai latihannya? Pasti semua mau ya. Nah, kemudian buatlah waktu pengerjaan tugasnya. Contoh nih, aku hari Senin nggak bisa mengerjakan tugasnya. Boleh nggak aku kerjain di hari Minggu aja? Kan belum lewat batas waktunya. Boleh. Ya, tinggal pengerjaannya aja. Buat waktu pengerjaannya. Aku mau buat kerjanya itu di hari Minggu, boleh ya. Tinggal dibuat hari Minggu. Tanggal berapa hari Minggunya? Oke. Hari Minggu di tanggal, contohnya di tanggal berapa nih hari Minggu? Di tanggal 15 bulan 8 2021. Sampai di sini ada yang mau ditanya tidak tentang pengisian tugasnya? Buat nama lengkapnya, klik 3E-nya, kemudian waktu pengerjaannya. Ada yang mau ditanya? Ada ya, semua udah pada paham tentang tugasnya. Oke, buat diklik-klik aja, kita tinggal catat waktu pengerjaan, kelas, dan namanya. Kemudian berikutnya, kliklah tombol berikutnya. Oke, klik tombol berikutnya. Nah, baru masuklah ke tugasnya. Tugasnya itu ada 10 soal. Nah, pengertian dari wallpaper nih. Ini adalah tugasnya. Nah, saya mau bertanya dulu nih sama yang ada di sini. Kalau namanya wallpaper itu apa nih? Semua di sini mempunyai handphone. Pasti ya, semua di sini mempunyai handphone. Nah, handphonenya itu wallpapernya gambar apa nih? Yang suka main game pasti sering nih buat wallpapernya di wallpaper gamenya. Oke, seperti saya nih di handphone saya wallpapernya itu adalah gambar game Mobile Legends contohnya ya. Nah, jadi dijelaskan apa pengertian dari wallpaper. Oke, apa pengertian dari wallpaper, pengertian dari lock screen, fungsinya lock screen itu apa. Oke, saya SpongeBob Sen. Nah, jadi apalah pengertian dari si wallpapernya? Kenapa kita memasang wallpaper SpongeBob? Jelasinlah ke di sini jawabannya. Oke. Kemudian dicari, kemudian tekan berikutnya. Tekan menu berikutnya. Nah, ini kita jawab dulu nih, lock screen. Jawabannya ini adalah A. So, titik. Oke. Ini kita jawab dulu nih, titik. Kemudian ini juga untuk memberikan jawabannya dulu, asal-asal dulu ya. Nah, kemudian kliklah tombol berikutnya untuk masuk ke soal selanjutnya. Soalnya ada 10 soal dan berikanlah jawabannya. Nah, susunlah langkah-langkah di bawah ini menjadi yang tepat untuk mengubah wallpapernya. Caranya bagaimana nih? Semua untuk jawabannya ada di dalam buku cetaknya. Yang pertama itu jawabannya contoh nih. Personalize, ya. Buat aja jawabannya 1. Kemudian 4. Kemudian 6. 3, 2, 5. Oke, seperti beginilah contoh untuk memberikan jawabannya. Oke, nah seperti begitulah untuk memberikan jawabannya. Tidak usah ditulis. Tidak usah ditulis pilih personalize. Itu tidak perlu. Ini tidak perlu seperti begini. Tapi yang benar itu adalah tinggal buat 1, kemudian 2 urutannya, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5. Seperti begini ya. Nomor 7 juga sama. Susunlah langkah-langkah di bawah ini menjadi langkah yang benar untuk mengubah temanya. Apa nih langkah-langkah tepatnya? Nomor 3 dulu, kemudian nomor 5, kemudian nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian nomor 4. Ini boleh ya untuk memberikan jawabannya seperti begini.
Nah, ini juga sama. Nah, semua jawabannya ini ada di dalam buku cetaknya. Semua ada di dalam buku cetaknya. Ya, tinggal kita mengisinya saja. Kemudian setelah ini apa yang kita lakukan nih? Tekan tombol kirim untuk memberikan jawabannya. Oke, kita tinggal tekan tombol kirim. Yang berwarna apa nih? Warna merah kecoklatan ya. Kita tinggal tekan kirim. Nah, maka di situ tertulis terima kasih atas jawabannya. Jadi di sini untuk soal jawabannya ini semua sudah ada dikirim. Oke, tadi contoh nih namanya itu adalah si Jovan. Maka si Jovan ini sudah memberikan jawaban tugasnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya tidak tentang tugasnya? Apakah sudah paham semua? Tidak? Oke, Paham, Sir. paham ya. Nanti tugasnya ini ada. Oke, paham. Tugasnya ini ada di dalam Google Classroom-nya. Oke, tugasnya ini bakalan ada di dalam Google Classroom-nya. Oke, nah kita lanjut materi kita. Oke, kita lanjut materi kita. Tetapi sebelumnya di sini saya mau absensi dulu ya. Di satu kelas di sini sekarang udah hadir 33 siswa-siswinya. Sekarang udah ada 33 dan tugasnya tadi saya udah jelasin. Katanya semua sudah paham. Oke, sebentar ya. Ini saya absensi dulu. Oke, nah di sini juga saya sudah share screen dan materi kita ini akan kita lanjut kembali. Oke, materinya akan kita lanjut kembali tentang mengubah start menu. Doain dulu nih pelajaran kita ini bisa berlanjut supaya tidak keluar masuk. Waktu kita tinggal 9 menit lagi. Oke, nah caranya itu adalah tadi kemudian start menunya. Saya ulangin lagi ya, kita akan pelajari kembali. Kita masuk klik kanan pada mouse, kemudian start menu, kemudian personalize. Personalize. Nah, kalau kita lihat di sini, start menunya di bagian start menunya itu hanya sampai di sini aja. Oke, saya ulangin. Bagian start menunya hanya sampai di sini aja, dia tidak full. Dia tidak full screen. Nah, di situ kita masuk ke bagian start-nya. Kita masuk ke bagian start-nya. Nah, di sini ada tombol on off-nya. Oke, di sini ada banyak tombol on off-nya. Kalau kita perhatikan di sini ada tombol on off-nya. Dia berguna buat apa? Ya bergunanya Oke, saya sudah kembali lagi. Jaringan saya beneran bermasalah. Oke, jaringan saya kembali bermasalah. Jadi di sini saya kasih contohnya seperti begini aja nih. Oke, jaringan saya bermasalah tadi. Yang pertama itu adalah ke menu personalize. Benar ya. Coba diperhatikan semua. Oke, ini perhatikan semua dulu gambarnya yang ada di dalam laptopnya.
Oke, yang ada di gambar zoom-nya sekarang coba diperhatikan. Kalau udah diperhatikan, jadi beginilah bentuknya setelah menu start-nya itu kita kerjakan. Nah, sampai di sini coba diperhatikan. Semua udah nampak ya gambarnya ya? Semua udah nampak gambarnya. Jadi beginilah hasilnya sebelum dan sesudahnya. Nah, ini kalau kita perhatikan seperti beginilah. Jadi bentuknya, caranya itu tadi klik kanan pada mouse. Ini ada personalize. Ini kita klik personalize-nya nih, saya udah cut. Nah, jadi ini kita klik personalize, kemudian kita masuk ke bagian start. Ini adalah start-nya. Kita klik menu start, kemudian ini use start full screen. Oke, ini kita klik use start full screen-nya. Kita on-kan dari off menjadi on, dari mati menjadi hidup. Jadi jika sebelumnya layar laptop kita seperti begini hanya seperempat aja. Oke, so tadi jaringannya bermasalah, jadi makanya hostnya dipindahin ke yang lainnya ya. Nah, saya udah balik, jaringan saya juga udah aman. Waktu kita tinggal bentar lagi. Ini saya jelasin dalam bentuk PowerPoint aja ya. Jadi di sini kita klik start-nya, menu start-nya ini use start full screen. Ini kita on-kan, maka dia akan hidup nih. Setelah hidup, maka dari tampilannya seperti begini, menjadi seperti begini. Oke. Layarnya menjadi besar. Oke, bagian start menunya menjadi besar, menjadi satu layar. Yang sebelumnya menjadi beberapa layar nih. Dia tidak akan habis layarnya, hanya sampai di 3/4 aja. Oke, sedangkan ini sampai full ke sini. Dan ini pun ada jaraknya satu sama lain. Oke, jadi sampai disitulah topik kita hari ini. Sorry jaringan saya beneran bermasalah kali ini ya. Oke, so I use komputer. Oke. Nah, kalau misalnya di sini coba menggunakan komputer, nah, coba gunakan seperti yang saya ajarin tadi. Klik kanan, kemudian klik personalize, kemudian ini klik personalize-nya. Nah, masuk ke bagian menu start-nya. Start-nya itu dari mana, so? Ini. Ada muncul yang namanya menu start. Ini ya, start. Kita tinggal klik aja start-nya. Ini ada tanda warna biru nih. Ada tanda warna biru untuk mengklik tombol start-nya. Kemudian kita use start full screen. Use start full screen-nya, maka kita klik. Maka yang tampilannya dari begini, hanya 1/4, 3/4, maka menjadi full screen-nya seperti begini ya. Dan terdapat jarak di antaranya. Di antara ini terdapat jarak-jaraknya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya tidak? Tidak ada ya, semuanya udah pada paham. Jadi kalau begitu, kalau udah paham, tugasnya juga udah paham, nanti saya share ke GC. Sampai di sini dulu topik kita hari ini. Kita udah habis materi kita tentang start menu, udah habis tentang mengubah tema, kemudian mengubah load screen, mengubah color, dan terakhir itu mengubah wallpaper. Oke, sampai di sini dulu, kita akhirin dulu. Oke, kita akhirin dulu sampai di sini. Jaga kesehatan. Kalau yang masih belum makan, coba dimakan dulu yuk. Makan dulu biar semuanya pada sehat. Kalau udah, sampai di sini dulu kita hari ini. Bye-bye. Bye bye, Chad.